Shalom Youth, this is Chit Chat Cast by GBI Mojopahit Youth. Hari ini kita bakalan ngobrolin nih tentang Society 5.0. Wow, apa tuh Society 5.0? Seperti apa? Yang kayak apa? Bentuknya apa? Emang makanan? Bisa dimakan nggak? Bisa dilihat nggak? Oke, kita bakalan ngobrolin tentang Society 5.0 ini. Yang jelas nggak akan ngobrol sendirian. Kita akan ngobrol sama teman ngobrol kita yang jam terbangnya tuh udah lumayan tinggi nih mengenai tentang perkembangan zaman sekarang. Oke, kalau kayak gitu, make some noise for Ko Handri. Selamat malam, pagi, dan kapan aja yang mendengarkan ini. Shalom, selamat pagi Tasya. Oke. Selamat malam ini. Selamat malam. Kita lagi syutingnya agaknya malam ya, Ko ya. Gak apa-apa. Selamat malam boleh. Teman-teman youth di program Chit Chat Cast. Chit Chat Cast. C gitu. Enak kayaknya ya. Iya, enak. CCC. Oke. Sebelumnya nih, Handri or Hendri? Handri, oke. Jadi selama ini saya salah ya sepertinya. Enggak apa-apa, banyak sekali yang bilang Hendri. Oh gitu. Ya, lebih Indonesia banget ya. Oh Hendri. Indonesia banget ya. Ya. Kayaknya kalau sekarang tuh di Instagram lagi musimnya tuh kok di IG story nama panggilan gitu. Kayaknya kok Hendri nggak terlalu banyak ya. Hendri gitu ya. Iya, Hendri aja. Ada panggilan lain nggak kok selain? Banyak sih kalau teman-teman SMA, tapi jangan deh, itu aib. Tidak boleh di-spill ya. Iya, Handri aja deh. Oke, Handri aja. Ko Hendri, kita bakalan ngobrolin tentang Society 5.0 nih, tapi make it easy aja lah ya. Yeah. Oke. Sebelumnya kalau saya nggak salah tangkep, kalau saya nggak salah nih, dulu Ko Hendri tuh kuliahnya tentang teknologi gitu nggak sih? Bener, ya saya kebetulan puji Tuhan berkesempatan kuliah di informatika di salah satu Universitas Surabaya. Oh, di Surabaya. Ya, oke. Jadi dulu nih anak Surabaya nih ya. Anak Surabaya. Dulu kuliahnya tentang apa sih kok kalau boleh tahu? Ini gampangannya sih kuliah tentang komputer. Tetapi kita lebih fokus informatika, jadi informasi data, kita belajar membuat program, membuat analisa software ataupun implementasinya dan lain kind of seperti itu. Jadi berkaitan dengan data. Oke. Ya. Kalau saya belajar dulu nih di sekolah, yang saya ingat itu adalah ada hardware dan software. Benar. Betul ya? Betul. Kalau Hendri yang mana nih? Saya yang software. Oh, yang softwarenya. Kalau hardwarenya tuh lebih ke bentuk fisiknya ya? Elektronika biasanya. Oh, bunyinya elektronika. Oh gitu. Ya. Ada elektronika, ada informatika. Betul. Oke. Ini informasi baru nih buat saya nih. Wah, luar biasa. Karena sejauh yang saya tahu tuh software sama hardwarenya aja gitu. Oh gitu, iya. Mungkin juga teman-teman di sini bakalan ada sesuatu yang baru mungkin ya, Ko ya. Ya, semoga. Kalau dulu Koko tertariknya sama ini tuh kenapa sih? Jadi ini cerita yang lucu, unik juga sih. Dulu kita biasalah ya, sampai sekarang suka ngegame. Zaman muda itu suka ngegame. Cuman mungkin nggak seperti sekarang yang Mobile Legend, PUBG. Dulu kita mentok di Counter Strike. Oke, itu ya. masih lokal lah. Masih lokal. Ya, belum bisa sampai interlokal, internasional gitu belum. Oh, belum. Internet masih sangat premium saat itu. Nah, dari situ kita punya cita-cita nih, gimana sih caranya bikin game gitu loh. Nah, seneng kan, seperti ya biasalah anak muda itu kepingin, yang keren-keren tuh kepingin. Meskipun tidak tahu bahwa sebenarnya membuat game tidak sesimpel itu. Tidak sesederhana itu jadi ya. Tujuan masuk kuliah hanya untuk bisa bikin game. Saat itu teman saya yang mengajak saya, ayo masuk ke suatu universitas di Surabaya. Kita nanti bisa bikin Metal Gear Solid katanya. Wow. Ya, game 3D paling populer saat itu. Oke, saat itu ya. Ya. Di garis bawah ya. Iya, saat itu. Nah, kita masuk ke sana. Ternyata ya ekspektasi itu nggak sesuai sama realita ya. Sama realita. Jangan boro-boro membuat game 3 dimensi ya. Bikin game 2 dimensi aja sudah setengah mati gitu. Sudah mau sebel gitu ya. Mau marah tapi gimana gitu ya. Tapi pengen. Susah banget. Ya meskipun ada teman-teman yang dikarunia lebih bisa bikin badminton 3D. Tapi kita yang umum-umum itu hanya mentok di
game-game 2 dimensi. Tapi itu udah seneng sih. Tapi udah happy, ada pencapaian ya. Jadi kalau ditanya kenapa kok bisa masuk itu, dijebak teman jawab. Tapi saya bersyukurlah dengan bisa masuk sana, saya menerima hal-hal baru yang bisa dipakai, diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, dulu Koko punya pemikiran nggak kalau nanti kedepannya informatika atau yang berbau IT ini bakalan benar-benar berpengaruh di hidupnya manusia sekarang? Kayak apa ya? Kalau sampai berpikiran jauh ke depan seperti Internet of Things dan lain sebagainya, enggak sih, mentok di AI aja. Pas itu AI lagi booming, satu-satunya fenomena yang paling asik, menarik dan dicita-citakan setiap mahasiswa atau penggila teknologi. Hanya di AI aja sih. Baru dia. Ya, jadi kita nggak sampai kepikiran bahkan kedepannya itu semua serba terhubung antar dunia. Mungkin cuman sekedar di lokal rumah kita aja ada AI-nya seperti itu sih. Hanya sampai di sana aja. Berarti nggak berekspektasi ya kalau ternyata sekarang IT itu benar-benar jadi salah satu faktor kehidupan bahkan ya Ko ya? Nggak berekspektasi. Tapi akhirnya ketika Koko dijebak temen nih dan ngalamin dunia yang sekarang serba teknologi, ngerasa seneng pasti ya? Karena kayak ngerasa satu langkah di depan orang lain gak sih? Ya setengahnya ya seneng sih. Ada senengnya ya? Iya, ada senengnya lah. Bisa tahu lebih dulu, meskipun banyak yang jauh lebih tahu dari saya. Tetapi setidaknya kisi-kisinya udah tahu. Ini teknologi mengarah kemana. Seperti yang kita tahu, Jepang itu apa-apa serba teknologi ya sekarang ya. Banyak banget. Bahkan mereka menciptakan robot untuk menjadi pelayan gitu di restoran kayak waifu, istilahnya waifu. Oke, kayaknya kok lebih ngerti ya. Saya hanya tahu. Oke, jadi Society 5.0 ini diciptakan oleh pemerintah Jepang dalam perencanaan dasar ilmu pengetahuan dan teknologi kelima pada tahun 2016. Jadi sekarang 2021. 5 tahun yang lalu ya sebenarnya Society 5.0 ini udah ada. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang berpusat pada manusia sehingga mereka mampu bekerja sama dalam penanganan berbagai isu global mulai dari pembangunan ekonomi. Jadi dari ini kita bisa tahu nih ekonomi dunia tuh kayak apa gitu ya. Sedangkan kalau dulu kan terbatas punya Indonesia aja gitu atau terbatas beberapa orang aja nih yang perlu tahu ekonomi dunia gitu. Sedangkan kayaknya kalau sekarang anak SMA aja udah bisa mengakses nih. Oh, dolar segini masuknya ke Indonesia jadi segini. Iya, benar. Keren banget sih memang kalau kita ikutin perkembangan zaman ini. Dan di Society 5.0 ini juga mampu membawa masyarakat global kepada era yang baru. Ini nih kayak yang baru dirasakan sama orang-orang tua kita ya kayaknya ya. Era barunya menggunakan teknologi gitu. Di mana perpaduan antara komunitas global dan kemajuan teknologi. Kalau di Society 5.0 ini lebih ke generasi milenial ya. Kalau kita nyebutnya sudah generasi milenial ya Ko ya. Di generasi milenial nih kita nemuin banyak penemuan-penemuan kayak contohnya laptop, terus kamera dan lain-lain. Kita menemukannya tuh di era revolusi industri 4.0 di mana penemuan teknologi itu sangat benar-benar membantu pertumbuhan global yang ada. Benar. Gitu. Bener ya, ngerasain ya Koko ya? Contohnya apa deh Ko? Apa ya, kayak gadget yang mempermudah Koko gitu. Kayak ada teknologi yang mempermudah Koko gitu misalnya. Teknologi yang mempermudah yang dirasakan saat itu adalah HP tentunya. Meskipun masih ya? Feature phone. Tapi itu benar-benar mempermudah ya. Saya ingat banget HP pertama saya yang feature itu Ericsson yang besar sekali segini. Tapi itu mempermudah kita sih saat kuliah untuk titip absen misalnya. Titip absen dari dulu ya? Belum ya, seperti itu ya. Itu mempermudah. Saya bayang senior saya tentunya kan nggak bisa melakukan seperti itu ya. Ya itu mempermudah. Terus kamera tentunya mempermudah. Ya kamera Polaroid itu ditemukan juga di zaman Industri 4.0. Ya Industri 4.0 itu mempermudah kita juga. Pas itu sangat populer sekali di kalangan generasi muda. Generasi muda saat itu. Ya, apalagi yang pacaran ya. Oh gitu ya. Langsung cepret. Bisa foto. Jadi, ya, gitu. Langsung ya. Gak perlu nunggu berhari-hari dicuci dulu usah, gitu kan ya dulu itu ya. sangat mempermudah gitu. Jadi kita bisa langsung
lihat hasilnya gitu ya. Kalau kurang diulang lagi seperti itu. Iya sih, pakai kertas gitu kan. Ya, pakai kertas. Oke deh. Terus setelah kita ngobrol nih tentang Society 5.0, perkembangan zaman dari dulu tuh kayak apa, kita mungkin coba lebih ngobrolin lagi tentang perkembangan teknologi yang ada di gereja. Ya. Oke, Wah, pasti asik kan nih. Ya. pasti kan mau nggak mau gereja tuh ikut kan perkembangan Bener, zaman yang ada ya. bener. Nggak mungkin kita straight kayak gereja harus gini, sedangkan kita benar-benar membutuhkan teknologi. Benar. Ya kan? Ya. Kalau saya lihat sih, waktu itu sempat di ulang tahunnya GBI Mojopahit, itu kan ada sejarah singkatnya. Dulu tuh kita cuman pakai gitar gitu aja ya kan? Ya. Iya kan ya. Kita cuma pakai gitar gitu. Sedangkan kalau sekarang udah full musik, full band, terus pakai sound yang apa ya, enak gitu. Di kuping tuh masuknya sopan. Kalau bahasanya anak muda gitu sekarang kok. Ya, lembut musik ya. yang sopan masuk ke telinga gitu. Jadi kalau kita ngikutin di gereja tuh, kira-kira Koko apa aja nih yang kerasa banget perubahannya? Kerasa Kan perubahannya. masih ketika dulu Koko remaja, terus sekarang juga masih muda gitu. Dulu gembala saya yang dulu pernah nih punya dokumentasi huruf A, B sampai Z, tapi bukan clipping atau apapun. Itu dokumentasi dari lagu-lagu OHP, overhead projector. Oke. Jadi lagu huruf A diawalin huruf A, B, A itu alangkah indahnya, seperti itu ya. B sampai Z, Z masih ada ya, zaman Elia atau gimana. Yang nggak ada cuman X, saya ingat nggak ada X. Apa ya judul lagu yang X? Nggak ada. Nggak ada. Jadi saat itu sangat besar sekali. Jadi kalau setiap kita mau pelayanan nih, WL mau pelayanan, petugas multimedianya pas itu belum multimedia namanya. Ya, petugas proyektor ya. Iya, petugas OHP ya. OHP, iya. Itu harus mencari dulu, dan itu memakan waktu yang lumayan lama. Karena lagu yang huruf A kan banyak ya kok ya. Bener. Dan gereja saya yang dulu itu lagunya nggak cuma 5 seperti kita, kadang bisa 7, bisa 8. Jadi carinya itu lumayan memakan waktu ya. Lumayan memakan waktu. Itu yang ditulis di Mika itu kan, Kok? Iya, bener, di kertas plastik transparan. Iya, kemudian plastik transparan. Ditaruh di mesinnya. Mesinnya warna ada lampu warna kuning kan? Iya, direfleksikan ke atas kemudian ke depan. Seperti itu. Kayaknya saya pernah ngalamin deh itu. Iya, pernah ya. Pernah, kayak sempat nemenin kakak pelayanan OHP kayak gitu. Terus iseng kan, kayak maju-maju kan tangan kita bisa kelihatan tuh di depan. Iya kan? Bener. Kalau pas ngeganti kertasnya gitu kan pasti tangan kelihatan. Nah, kalau petugasnya lagi iseng itu bikin burung-burungan. Iya bener. Burung-burungan, terus kupu-kupu gitu kan, bisa. Terus itu dipanggil Bapak Ibu Gembala. Iya, maaf. Iya, nah itu kemudian kita masuk ke era proyektor. Iya benar. Dan sekarang sudah menjadi mainstream di setiap gereja, minimal proyektor. Nah, puji Tuhan ada gereja yang mampu untuk membeli seperti Videotron. Seperti yang biasa kita ibadah minggu. Ya, seperti hari Minggu. Jadi kalau misalnya teman-teman ibadah atau ibadah youth, sekarang kita juga ada di gereja utama, jadi kita pakai Videotron. Jadi kalau teman-teman yang ngelihat backgroundnya bisa gerak, ganti-ganti, gambarnya bagus-bagus, itu di layar namanya Videotron, ya kan? Benar. Ya? Teman-teman pelayan multimedia tinggal beberapa menit aja menyiapkan lagu-lagunya, apalagi sudah diketik semua, database-nya udah lengkap, tinggal drag aja langsung. Iya, tinggal drag gitu. Terus kalau sekarang tuh kayak mouse-nya rewel dikit aja udah protes gitu. Ih, rewel nih mouse-nya nggak bisa gitu. Kalau zaman dulu mau protes gimana ya? Nggak bisa, kita tulis ulang deh kalau misalnya itu berdebu, tulisannya nggak jelas. Iya, tulisannya nggak jelas. Buruan tulis ulang. Iya, kalau misalnya kita cuman salah satu huruf terus dicoret kan jelek ya kok ya. Iya. Misalnya udah di akhir gitu kan, di akhir kata terus kita nulis salah, diulangi lagi. Agaknya kesel ya. Kesel banget. Kalau sekarang tuh sekedar mouse-nya cekat aja kesel. Kalau dulu harus ulang dari awal ya. Benar sekali. Mungkin orang dulu agaknya sedikit lebih sabar mungkin ya. Lebih sabar ya, sabar menahan emosi. Iya, sabar menahan. Karena takut nanti dia apa-apain sama ibu gembala. Betul. Koko benar-benar ngikutin perkembangan zaman ya? Ya, puji Tuhan sempat merasakan dari zaman yang nggak enak
sampai zaman piye kabare, enak kabare. zamanku. Nah, sampai sekarang zaman kita ini. Zaman kita milenial lah milenial, ya. ya. Tapi kalau dilihat di zaman milenial ini pun makin kayak nggak tak terbatas. Ya, kayak betul. kita bisa ibadah tuh dari mana aja kan sekarang kok. Kalau dulu kan kita harus well prepared banget, yang misalnya ibadah jam 5 kita udah siap-siap dari 1 jam sebelumnya, kita harus ke gereja, ibadah dan lain-lain. Tapi kalau sekarang karena dipaksa, kita bisa ibadah dari mana aja akhirnya kan. Ya, benar. Kalau boleh pengakuan dosa sedikit nih, waktu ibadah online kemarin kadang saya cuman pakai baju tidur. Wah, ini Mohon Bapak maaf, Ibu Gembala. mohon maaf. Tapi pasti banyak yang kayak gitu juga sih. Sama sih. Sama. Ternyata ya. Ya beda dikit lah. Beda dikit lah ya. dikit, bawahnya aja yang kolor. Oh, iya. Iya. Jadi kita bisa ibadah dari mana aja. Terus kalau komsel saya itu kita baru beberapa pertemuan ini kita onsite. Jadi dari corona itu kita benar-benar komselnya online gitu. Jadi kita ketemu tapi nggak ketemu secara langsung, dan saya jujur nggak pernah berekspektasi kayak gitu sih, bisa kayak gitu. Maksudnya kita ketemu tapi nggak ketemu langsung gitu. Dulu mungkin zamannya Skype gitu ya. Ya, Pasti Skype, ikutin kan. MIRC. Itu saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak Itu bagus banget buat mencari jodoh. Oh gitu. Iya. Itu valid nggak sampai sekarang kira-kira? Sekarang sudah nggak ada. Aduh, udah semangat nih. Sudah semangat ya. Iya, Waduh. berbau jodoh nih. Iya tuh. Mungkin bisa dibikin lagi aplikasi seperti itu ya. Tapi sudah banyak sih, Tas, Tinder dan lain-lain ya. Kayaknya kalau Tinder saya agak trauma. Oh, agak trauma ya. Iya. Ada kenangan apa? Kok hostnya malah. Agaknya kalau diceritakan di sini jadi panjang. Jangan deh ya. Nanti kita bikin episode 2 deh, cerita Oke. masa lalu Tinder. Jangan. Jangan. Ya lanjut. Iya. Sampai lupa hostnya. Nyampe siapa. mana ya tadi? Nah itu tadi ibadah bisa dilakukan di mana Oh aja. iya, benar-benar. Terus juga beberapa kali saya di jalan tuh bisa sambil dengerin lagu lagu gereja gitu. Sedangkan kalau dulu kan kita harus setel VCD, DVD player, atau bahkan pakai kaset yang kudu diputar dulu. Pernah Ya. ikutin kan kok? Harus diputar dulu dari awal lagi Ya. gitu. Kayak bener-bener kita tuh kita bisa memuji, kita bisa doa di mana aja, kapan aja gitu ya kok ya. Jadi kalau menurut saya sih teknologi ini juga membantu gereja ya kok ya. Juga apa ya? Bisa juga teknologi ini berkembang pesat, juga pertumbuhan rohani tuh nggak terhalang gitu. Ya. Setuju nggak kok? Setuju. Jadi gini sih, Tas. Di era yang serba memudahkan kita untuk beribadah, terus seperti Tasya bilang tadi, mendengarkan musik rohani. Nah, di sini justru Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan itu melatih diri lebih lagi. Oke. Benar-benar menerapkan firman Tuhan bahwa Tuhan bisa hadir di mana saja. Oke. Benar-benar kita harus dilatih untuk tetap serius meskipun tidak dilihat manusia. Oh iya benar. Benar kan ya? Benar. Jadi kita ibadah secara online itu kan memang nggak akan terlihat sama pemimpin gereja, leader-leader di gereja. Tetapi benar-benar kita melatih diri untuk tahu bahwa Tuhan yang melihat kita. Iya benar. Ya, apakah kita serius beribadah dan lain sebagainya ya? Apakah kita hanya sekedar karena ingin memenuhi kuota ibadah? Seperti kewajiban aja seperti itu. Nah, jadi di era sekarang ini benar-benar kita anak-anak Tuhan seperti pedang bermata dua, disodorkan pedang bermata dua. Teknologi ini mau dipakai untuk menebas semak belukar, mencari jiwa, menjadi berkat bagi banyak orang, atau untuk berbuat hal yang tidak baik. Bisa seperti itu. Benar. Jadi intinya sih kita harus bijaksana dalam menggunakan dan mengaplikasikan teknologi, apalagi IoT ini. Jadi emang bener-bener di era kayak gini tuh melatih motivasi kita bener apa enggak ya? Bener Karena sekali. kan pasti kalau kita ibadah nggak dilihat orang tuh ada tendensi kayak nggak mau merem, doanya mau melek aja gitu kan. Terus kalau misalkan kalau dulu tuh zaman sekolah minggu, ayo tutup matanya, dilipat tangannya, berdoa gitu. Akhirnya kan kita sampai gede terlatih untuk ketika kita berdoa tutup mata dan lipat tangan meskipun tanpa harus ditegur sama guru sekolah minggu. Sedangkan kalau misalnya sekarang kan kayak nih nggak ada yang lihat ini, ya udah melek aja gitu. Atau oke nih di depan layar tapi ternyata ada gadget lainnya, kita sambil chattingan gitu. Nah,
ngomong soal itu. Aduh, gimana nih? Gangguan di era sekarang ini lebih besar dari zaman masih society 3.0 atau industri 4.0 awal-awal ya. Saat itu memang internet sudah ada, tetapi belum ada yang namanya gangguan-gangguan yang sebesar sekarang. Oke. Jadi kalau kita lihat di internet benar-benar kita mau cari data. Ya, mau cari informasi yang kita butuhkan. Zaman sekarang ini godaannya lebih banyak. Seperti misalnya nih, kita lagi ibadah online ya. Terus ada notif, cetung. Atau enggak usah gitu deh. Kadang kita lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, iklan. Aduh. Shopee COD. Lah itu kan terganggu kayak gitu, seperti itu. Terganggu sekali itu. Dan itu bukan salah iklannya, tapi kita sendiri yang harus benar-benar memotivasi diri tetap dalam suasana pujian dan penyembahan. Terus ada lagi bener. Ya seperti Tasya bilang tadi, lagi beribadah ada notif, WhatsApp rasanya gatel banget ya. Iya, gatel kayaknya. Gatel yang harus dibuka ini. Kayaknya penting nih gitu. Penting ya, seperti itu ya. Kayaknya nih. Ya sok penting ya gitu ya, pengen dibuka gitu ya. Nah, gangguan-gangguan seperti ini yang menjadi tantangan anak-anak Tuhan di zaman yang serba terbuka dan luas ini. Apakah kita bisa membatasi diri dari informasi-informasi yang kata Rasul Paulus kan berbicara bukan semua nggak boleh, tapi tidak semua berguna. Iya benar. Jadi anak Tuhan ini memang boleh ikuti teknologi, tapi jangan terlalu istilahnya kepo untuk hal-hal yang kurang baik. Ya seperti itu sih. Jadi kita harus tetap membatasi diri sesuai standar kebenaran firman Tuhan, mana yang boleh untuk kita aplikasikan, mana yang tidak kita hindari. Dan untuk tahu mana yang baik dan mana yang tidak tuh tetap adalah kembali ke kita harus tetap tentang firman Tuhan ya, harus dekat sama Tuhan. Harus mungkin juga sekarang lebih ke bisa sharing satu sama lain sama teman. Ya kan, kita punya komunitas yang bertanggung jawab lah, kita punya komunitas yang saling membangun di kehidupan rohani gitu kan ya Ko ya. Benar sekali. Kayaknya pengen ngobrol lebih panjang lagi Ko, tapi kayaknya udah panjang nih ya ngobrolnya. Iya, seru sekali ngobrol sama Ko Hendry tentang perkembangan zaman ini ya. Kalau kita ngobrolin kayaknya nggak ada habisnya nih Ko, kayaknya akan ada 5 episode sepertinya. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Koko untuk menemani saya malam hari ini berbicara tentang Society 5.0. Jadi buat untuk teman-teman semuanya, mungkin kita harus lebih banyak belajar lagi menjadi bijaksana ya Ko ya dalam menghadapi era teknologi ini yang kita nggak bisa bendung nih kemajuannya. Dia terus melaju cepat, meskipun Rossi udah pensiun tapi tetap di hati ya, tetap jadi pembalap terbaik gitu. Iya benar. Iya gitu ya. Iya. Dulu dia tercepat pada zamannya. Penggemar Rossi ya berarti ya. Iya. Waduh, kita musuh sekarang. Aduh, Rossinya udah nggak ada. Perkembangan teknologi nggak bisa kita batasi, kita juga nggak bisa membatasi diri untuk tidak mengikuti perkembangan zaman. Nanti dibilangnya kurang pergaulan ya kan. Tapi dari ngobrol sama Ko Hendry ini kayak jadi ngebuka pikiran saya sendiri kalau kita juga harus bijaksana dalam memilih sesuatu. Kayak tadi Koko bilang, katanya Rasul Paulus, nggak semuanya nggak boleh, tapi ada beberapa yang tidak harus kita gunakan gitu. Betul. Ya, harus menyaring gitu. Jadi itu mungkin pesannya buat teman-teman, kita harus menyaring lebih lagi nih apa yang baik dan apa yang buruk, dan apa yang harus kita gunakan, apa yang tidak gunakan, dan biar apa yang kita gunakan ini yang jelas karena kita anak Tuhan, kita harus pergunakannya untuk kemuliaan namanya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ko Hendry, kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus.